Kita sakit didatangi oleh anak-anak kita karena cinta yang sudah berbicara. Tatkala kita dalam keadaan sakit didatangi oleh anak-anak kita, sembuhlah diri kita. Kadang sakit itu karena kerinduan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak harus sadar diri, kita ini adalah buah hati dari orang tua kita. Jangan sampai hati orang tua kita menahan kerinduan yang menyebabkan mereka sakit hatinya. Obatilah sakit hati mereka, obatilah kerinduan mereka dengan kita menjenguknya. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alhu mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li uyunihim waj'alhu wajhan fid dunya wal akhirati wa bil muqarrabin katsiran nawalin ya hasanal fi'alin ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil amdal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalau qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli
من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على ربه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, Tallahi, demi Allah, laqad atharakallahu alaina, sungguh-sungguh atharakallah, melebihkan engkau siapa Allah alaina atas kami, wa in kunna lakhatiin, dan sungguh kunna ada kami lakhatiin, sungguh dalam perbuatan yang salah. Jadi menyadari setelah Kanjeng Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya adalah Yusuf,
saudaranya mereka dan mengakui bahwa di sebelahnya adalah Benyamin, saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Dengan keadaan yang seperti itu, Kanjeng Nabi Yusuf setelah diangkat menjadi aziz, menjadi perdana menteri, menjadi orang penting, menjadi menteri ketahanan pangan di sebuah kerajaan. Mereka menyaksikan itu, mereka melihat itu, mereka mendengar itu. Apa kata mereka? Tallahi, demi Allah, laqad atharakallahu alaina, sungguh-sungguh melebihkan engkau, siapa Allah, alaina, atas kami. Sungguh engkau, wahai Kanjeng Nabi Yusuf, wahai saudaraku, Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Allah telah mengangkat derajat engkau daripada kami. Allah telah memuliakan engkau daripada kami. Wa in kunna, dan sungguh kunna ada kami, menjadi kami, la khati'in, sungguh-sungguh dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Jadi sadar, saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf sadar atas kesalahan dirinya di masa lampau, yang telah membuang saudaranya ke dalam sumur dan telah lalai menjaga saudaranya yang lain, yaitu Benyamin, tatkala pembagian sembako. Menyadari bahwa Kanjeng Nabi Yusuf, saudaranya itu, telah diangkat derajatnya oleh Allah atas kesabarannya, diangkat derajatnya oleh Allah atas ketakwaannya. Makanya Kanjeng Nabi Yusuf termasuk orang yang bertakwa dan sabar. Makanya kalau kita ingin diangkat oleh Allah, derajat kita diangkat, dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat, diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, syaratnya ada dua, yaitu bertakwa dan bersabar. Bertakwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua bersabar, bersabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bersabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Bersumpah saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, tallahi, demi Allah, mereka telah menyaksikan sendiri perubahan yang luar biasa. Sekarang menjadi aziz, menjadi perdana menteri, menjadi menteri ketahanan pangan. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Yusuf setelah Kanjeng Nabi Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Semuanya dilakukan dengan bersabar. Inilah buah dari kesabarannya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Bi ghairi hisab, ajruhum bi ghairi hisab, balasannya tiada batas. Makanya kita harus bersabar. Dalam menjalankan ibadah kita harus bersabar. Dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kita harus bersabar. Kemudian setelah mereka, saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf ini mengetahui perubahan yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf, mereka sadar diri bahwa apa yang telah mereka lakukan kepada Kanjeng Nabi Yusuf adalah sebuah kesalahan. Tidak boleh sesama saudara membenci satu dengan yang lainnya, sesama saudara memfitnah satu dengan yang lainnya, menjerumuskan satu dengan yang lainnya,
menghinakan satu dengan yang lainnya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah, tidak akan pernah menghinakan, menyakiti, menjerumuskan saudaranya sendiri, terutama saudara seiman. Dawuh Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, la tasribah alaikumul yaum. Tidak ada cercaan, tidak ada makian, tidak ada cacian alaikum atas kalian al yaumah pada hari ini. Tak ada, kita ini senang, kita ini bahagia. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang menyakitkan. Biarlah yang berlalu biar berlalu. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan maghfirah, mengampuni siapa Allah, lakum kepada kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah arham, maha penyayang, ar-rahimin, di antara yang menyayang. Di antara para penyayang, Allah lah yang maha penyayang. Kemudian Kanjeng Nabi Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya, idhabu, pulanglah kalian, berangkatlah kalian ke Palestina, bikomisi, dengan membawa gamisku ini, bikomisi hada, dengan membawa gamisku ini. Fa'alku, nanti kalau sudah sampai di rumah, fa'alku, maka usapkanlah, letakkanlah gamisku ini ala wajhi abi, atas wajahnya abi, yaitu Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Kanjeng Nabi Yakub mengalami kebutaan. Ya'ti basiron, nantinya abi itu, Kanjeng Nabi Yakub itu basiro, akan dapat melihat. Dan ingat waktu ini, dan datangkan kepadaku nanti, ajak semuanya bi ahlikum, dengan keluarga kalian semua, ajma'in, tanpa terkecuali. Ajak semua nanti, ajak ke Mesir semua nanti. Walamma fasolatil air, dan ketika fasolatil air, berangkat kafilah, berangkat saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf pulang menuju Palestina, dari Mesir menuju Palestina, langsung ada setrumnya kepada abahnya. Qala abuhum, berkata abuhum, bapak mereka Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam yang berada di Palestina, ada pergerakan bahwa anak-anaknya menuju Palestina. Berkata Kanjeng Nabi Yakub yang berada di Palestina, nyambung antara anak dan orang tua, nyambung. Cintanya anak, cintanya orang tua, nyambung. Kemudian Kanjeng Nabi Yakub berkata, ini sesungguhnya aku la ajidu, sungguh-sungguh menemukan aku, mendapati aku, riha Yusufah, baunya, bau keringatnya Yusuf, Kanjeng Nabi Yusuf anakku. Jadi Palestina bisa mencium baunya, keringatnya Kanjeng Nabi Yusuf yang ada di Mesir. Laula antufannidun, laula seandainya tidak, antufannidun, kalian menganggap aku lemah akal alias pikun. Jadi hebatnya ini, kekuatan cinta orang tua kepada anaknya luar biasa. Jarak waktu tidak membatasi cinta mereka, jarak waktu tidak menyekat cinta mereka antara orang tua dan anak. Kita juga seperti itu. Walaupun kita tidak bersama dengan orang tua kita di sini, namun
cinta kita kepada orang tua, cinta orang tua kepada kita tidak ada jarak, tidak disekat oleh jarak dan waktu. Itulah kekuatan cinta. Makanya jangan sampai hati kita ternoda, akhirnya cinta sirna dari dalam dada. Pegang. Cinta itu suci, tidak ada syarat. Kalau cinta tidak ada syarat. Jangan sampai seperti benci. Kalau benci ada syaratnya. Kalau cinta tidak ada syaratnya. Jangan sampai hati kita terkotori sehingga tiada cinta di dalam dada. Inilah bukti kisah nyata dalam kehidupan kita. Dan bisa saja kisahnya Kanjeng Nabi Yakub dengan Kanjeng Nabi Yusuf terjadi pada kehidupan kita. Qalu berkata keluarganya Kanjeng Nabi Yakub, cucu-cucunya Kanjeng Nabi Yakub berkata, Allahi, demi Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai kakekku, wahai eyangku, wahai bahtumku, lafi sungguh-sungguh berada di dalam dolalikal qadim, dalam kesesatan engkau al-qadimu yang lampau. Jadi cucu-cucunya, keluarganya tatkala mendengar Kanjeng Nabi Yakub kakeknya berkata bahwa aku mencium baunya Yusuf, baunya Kanjeng Nabi Yusuf, padahal jarak Palestina dan Mesir sungguh jauh. Namun karena kekuatan cinta antara orang tua dan anak tidak ada sekat antara jarak dan waktu. Jadi ini pelajaran buat kita. Kita sebagai anak muda, kita sebagai cucu dari kakek-kakek kita, jangan sampai kita menuduh kakek kita pikun. Jangan sampai kita menuduh kakek kita itu lemah akalnya, lemah ingatannya. Inilah kekuatan cinta, tidak ada lemah. Kalau sudah cinta, apalagi cinta yang dilandasi cinta kepada Allah, membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Falamma anja al-basir, maka tatkala anja'a, sungguh datang al-basir, pembawa berita gembira. Siapa? Yahuda. Setelah sampai di rumahnya, alqahu ala wajhihi, kemudian pesan dari saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam oleh Yahuda ini dilaksanakan. Alqahu, kemudian meletakkan gamisnya Kanjeng Nabi Yusuf, mengusapkan gamisnya Kanjeng Nabi Yusuf ala wajhihi, atas wajah ayahnya, bapaknya, yaitu Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi? Fartaddah basiro, maka ayahnya kembali basiro, dapat melihat. Inilah kekuatan cintanya. Jadi kalau lama tidak bertemu, rindu itu sangat menyiksa. Kalau lama tidak bersua, rindu itu sangat menyiksa. Rindu itu menyakitkan. Obatnya adalah pertemuan. Itulah cinta, ya. Cinta kalau sudah lama akan menjadi rindu. Lama tidak berjumpa akan menjadi rindu yang menyakitkan. Obatnya adalah pertemuan. Qala, berkata Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam, alam aqul lakum, apakah tidak aku berkata lakum kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu minallah,
mengetahui semuanya itu dari Allah. Ma la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi Kanjeng Nabi Yakub ini sudah diberi wahyu oleh Allah bahwa keberadaan Kanjeng Nabi Yusuf di Mesir. Qalu, berkata putra-putranya setelah melihat kejadian yang luar biasa, yang awalnya ayahnya, abahnya mengalami kebutaan karena saking rindunya kepada Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mukjizatnya Allah terjadi, dari buta kemudian bisa melihatlah lagi. Setelah menyaksikan itu putra-putranya qalu, berkata mereka, ya abana, wahai abah kami, astaghfir lana, mohonkan ampun kami, dunubana, atas dosa-dosa kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami khati'in, telah berbuat kesalahan. Jadi semua manusia itu pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya kita manusia, hamba Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tatkala melakukan kesalahan, kita cepat-cepat bertaubat. Kullu bani Adam khata'una, khairun khata'ina at-tawwabuna. Setiap yang namanya anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baiknya kita yang melakukan kesalahan adalah bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Qala, berkata Kanjeng Nabi Yakub, abah mereka, bapak mereka, saufa astaghfiru lakum rabbi, akan aku mintakan pengampunan lakum bagi kalian, rabbi, kepada Tuhanku, innahu, sesungguhnya dia rabbi, Tuhanku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghafurur rahim, dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah cinta. Yang namanya orang tua tatkala melihat putra-putranya, anak-anaknya, tentu tidak sama. Ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang paham, ada yang kurang paham. Namun mereka sadar sebagai orang tua kalau itu adalah putra putrinya, mereka tetap mencintainya. Inilah pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai hubungan antara orang tua dengan anak ada sekat. Kalau itu terjadi, tanyakan pada hati kita, introspeksi diri. Jangan sampai ada penyakit hati bersemayam di dalam dada kita. Jadi kalau kita ada jarak dengan orang tua, berarti kita penuh dosa, penuh maksiat. Ada jarak dan waktu dengan orang tua, berarti ketiadaan cinta di dalam dada kita. Oleh sebab itu, introspeksi diri. Lihat ke dalam diri kita, apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Beristighfarlah, bertaubatlah. Jangan sampai penyakit-penyakit hati mengikis dan terus mengikis kecintaan kita kepada orang tua kita. Jangan sampai ditukar kecintaan kita dengan kecintaan yang fata morgana, kecintaan atas dunia dan harta. Kadang kita memohon kesuksesan untuk diri kita sendiri, namun kita melupakan mendoakan orang tua kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sukseskan saya,
Berikan saya kekuatan agar saya bisa sukses, agar kami bisa sukses. Namun kadang kita melupakan mendoakan orang tua kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita sebagai anak kepada orang tua harus setiap saat mendoakan orang tua kita, mengistighfarkan, memintakan ampun orang tua kita, kesalahan orang tua kita yang masa lampau maupun yang akan datang. Kita sebagai orang tua juga seperti itu, selalu meridhoi langkah dari anak-anak kita, mensupport dari anak-anak kita, menyayangi dari anak-anak kita, mencintai dari anak-anak kita tanpa syarat apapun. Itulah cinta, itulah kekuatan cinta dari buta sampai bisa melihat, itu karena kekuatan dari cinta. Kita sakit didatangi oleh anak-anak kita karena cinta yang sudah berbicara. Tatkala kita dalam keadaan sakit didatangi oleh anak-anak kita, sembuhlah diri kita. Kadang sakit itu karena kerinduan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak harus sadar diri, kita ini adalah buah hati dari orang tua kita. Jangan sampai hati orang tua kita menahan kerinduan yang menyebabkan mereka sakit hatinya. Obatilah sakit hati mereka, obatilah kerinduan mereka dengan kita menjenguknya. Obatilah kerinduan mereka dengan kita dipermudah dengan alat komunikasi. Minimal kita just hello, assalamualaikum, wahai abi, wahai umi, bagaimana kabar? Nanya kabar. Sekarang dengan adanya alat komunikasi, tiada jarak dan waktu bisa kita tempuh. Jangan sampai ada sekat, ada jarak antara kita dengan orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita, maka tandanya Allah juga ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.